Seorang wanita tua yang sudah menginjak umur 60 tahun mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ia telah merawat mereka semua hingga masing-masing dari mereka kini sudah menikah. Sampai akhirnya ia tinggal sendirian di rumah. Yang selalu menemani dirinya adalah Al-Quranul Karim, yang mana ia selalu membacanya dengan khusyuk. Setelah selesai membaca Al-Quran, ia terus mengulanginya hingga ia berhenti pada salah satu ayat kemudian menangis. Suatu hari anak-anaknya menjenguknya yang penuh dengan kasih sayang. Lalu sang ibu menderita sakit dan mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit. Setiap harinya banyak orang-orang yang datang, begitu pula dengan anak-anaknya yang selalu menjenguknya. Sampai suatu hari, sang perawat bertanya kepada salah satu anaknya, "Apakah kalian tidak sibuk setiap harinya selalu menjenguk ibu kalian? Apakah ada rahasia di balik semua itu?" Lalu salah satu anaknya menjawab, "Ibu sangat sayang kepada kami semua, dan ia tidak pernah meninggalkan amalannya, yaitu membaca Al-Quran." Lalu perawat itu kembali bertanya kepada salah satu tetangganya, dan tetangganya pun menjawab dengan jawaban yang sama dengan anaknya. Perawat itu pun kembali bertanya kepada salah satu kerabatnya, namun kerabatnya pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Suatu hari perawat itu pun bertanya kepada sang ibu yang sedang sakit. Ia bertanya kepadanya bahwa kenapa orang-orang yang di sekelilingnya itu selalu menjenguknya setiap harinya. Sang ibu pun menjawab, "Di dalam rumahku banyak sekali mushaf. Aku tidak pernah lalai atau meninggalkan untuk membacanya. Dan jika aku pergi ke masjid, aku mencari Al-Quran yang sudah dipenuhi dengan debu. Kemudian aku membacanya sebisa mungkin." Setelah selesai berbicara, ia pun membaca ayat ini. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ketika orang-orang tidak pernah meninggalkan Al-Quran, aku juga ingin ketika anak-anakku yang sudah menikah dan aku hidup sendiri kelak, aku berharap agar mereka tidak pernah meninggalkan untuk membaca Al-Quran walaupun aku sendirian di rumah. Lalu perawat tersebut merasa tenang dengan perkataan sang ibu dan berkata padanya, "Bagaimana aku bisa menjaga bacaan mushaf yang ada di dalam rumahku?" Lalu sang ibu berkata, "Al-Quran yang ada di dalam rumah lebih banyak jumlahnya daripada penghuninya. Maka dari itu, kita harus menyemangati orang-orang untuk membaca Al-Quran dan meyakinkan orang-orang bahwa dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar, agar Allah selalu meridhoi kita dan menjauhkan kita dari syaitan. Ketika kita memegang Al-Quran, setan akan marah kepada kita. Dan ketika kita membukanya, maka setan akan menangis. Dan jika kita mulai membaca dengan bismillah, maka setan akan menjauh. Dan ketika kita mulai membacanya, maka setan akan pingsan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bacalah kalian semua Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat pada orang yang membacanya di hari kiamat." Dan beliau bersabda juga, "Dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca secara tartil di dunia, karena kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.